Puji dan syukur senantiasa dan selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus tidak ada henti melimpahkan kepada kita rahmat yang begitu besar kepada kita sekalian, sehingga salah satunya kita di kesempatan siang hari ini bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan tugas kita sepekan sekali, yakni ibadah sholat Jumat. Khatib mengajak diri pribadi dan kepada jamaah umumnya untuk mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya secara sungguh-sungguh menjalankan apa saja yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala macam bentuk larangannya. Sidang jemaah rahimakumullah, pesan takwa yang terus menerus dan hampir sepekan sekali khatib selalu memesankan itu, dan itu memang menjadi rukun daripada salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Sejatinya yang namanya takwa itu merupakan sebab dari sampainya rezeki itu kepada kita semua. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, nyatakan dengan jelas di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kita mesti dari waktu ke waktu menyadari ketakwaan ini merupakan sesuatu yang esensi di dalam kehidupan kita kaum muslim. Oleh sebab betapa takwa ini telah menjadi sebab bagi salah satunya adalah rezeki kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran juga, di mana di situ Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah menyebut dirinya dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini adalah asmanya, salah satu nama dari nama-nama Allah yang paling indah yang tersebut di dalam Al-Asmaul Husna. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rezeki kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali, mau yang beriman ataupun yang enggak beriman, semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang, seluruh ciptaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki. Kalau kita sitir dari Al-Quran, Al-Quran mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan yang melata, yang bernyawa sekalipun di atas muka bumi, melainkan Allah jamin rezekinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang berakal, masihkah kita ragu dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang termasuk juga rahmat dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu kulla nafsin wa katabat hayataha wa rizqaha." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan setiap jiwa, menulis kehidupannya, demikian juga dengan rezekinya. Dan kita bisa juga lihat di dalam Al-Quran betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi yang namanya rezeki ini kepada seluruh hambanya yang hidup. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami membagi yang namanya rezeki itu sebagai penghidupan mereka. Maka tentu saja ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki ini, tentu dengan segala ilmu yang Allah miliki, kelembutan yang miliki. Oleh sebab Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah itu maha lembut dan memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Namun juga sebaliknya, Allah juga menahan rezeki bagi hambanya. Maka menjadi jelas buat kita bahwa antara seorang individu dengan yang lain tidak bakal sama takaran rezekinya. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala membuka jawaban atas mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan mengapa Allah menahan rezeki itu, tentu saja banyak sekali manusia, bahkan seluruhnya, akan memilih apa yang telah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saja setiap individu dari kalangan kaum muslim menyadari hal ini, pasti dia merasa tenang, jiwanya tenang, hatinya tentram, bahkan pikirannya tidak galau terkait dengan apa yang menjadi bagiannya. Salah seorang hukama mengatakan, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'annat nafsi." Seorang hukama mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui bahwa rezekiku tidak bakal diambil oleh orang lain. Maka dari itu jiwaku menjadi tenang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kaitannya dengan masalah rezeki ini tentu ada hikmah, di mana kita ini bisa menemukan bahwa betapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan yang namanya tawakal ini bagi hambanya. Allah jadikan yang namanya kesungguhan bagi hambanya. Allah jadikan upaya yang sungguh-sungguh yang itu mesti dilakukan oleh hambanya dalam rangka menyongsong rezekinya. Tetapi patut disadari ma'asyiral muslimin bahwa setiap individu mesti ridho dengan bagiannya. Setiap individu mesti bersyukur atas nikmat yang telah sampai kepada dirinya, yang sehingga dengan itu dia mampu berbuat baik kepada sesama dan tidak dengki ataupun iri terhadap yang lain. Maka ini identik dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan Allah melebihkan rezeki antara kalian satu dengan yang lain. Maka tentu saja ma'asyiral muslimin, sedikit atau banyak itu adalah yang penting kualitasnya. Sedikit atau banyak yang penting adalah syukurnya. Maka dengan ini berarti jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing individu dari kalangan makhluknya, itu bagiannya telah dijamin dan ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja ada yang sampai di dalam kehidupan kenyataan kita,
kita mau nyendok terus kemudian ditampel, tidak usah khawatir. Tentu bisa jadi dengan pemahaman pemaknaan yang sedemikian bahwa itu bisa jadi bukan rezeki kita, dan tentu saja kita mesti yakin bahwa Allah bakal kasih dengan yang lebih baik. Lantas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana prasangka kita, asumsi kita terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Kita patut ketahui bahwasanya yang namanya rezeki itu lebih luas dan tidak terbatas pada materi, harta. Bahkan yang namanya pemberian apapun yang sampai kepada kita itu juga merupakan rezeki bagi kita. Maka tatkala kita menyadari bahwa di dalam diri kita, batin kita yang paling dalam ada keimanan, ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan rezeki buat kita. Adanya sehat walafiat yang ada pada diri kita itu juga rezeki. Dan bahkan apa yang menghias pada diri kita dalam wujud akhlak itu juga merupakan rezeki. Sampai-sampai seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, innallaha ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kalian yang namanya akhlak yang menjadi perhiasan pada diri kalian itu sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada kalian. Maka di dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin rahimahumullah,